Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita kalau mengomentari Yusuf Mansur bukan berarti kita usil. Tapi kalau tidak dikomentari, itu YouTube-nya bertebaran yang dalam pandangan kita itu membawa kepada pemahaman yang salah atau keliru dalam beragama. Jadi posisi kita ketika melihat apa itu, kita ingin melakukan, ini dalam pandangan kita cerita yang benar. Entah kapan Yusuf Mansur berkhutbah, saya nggak tahu. Apa ada audiennya, kita juga nggak tahu. Atau dia bicara sendiri seperti berkhutbah, nggak tahu juga. Gitu. Pokoknya dalam YouTube itu dia seperti sedang berkhutbah. Anggap salah dia sedang berkhutbah, walaupun jamaahnya nggak diperlihatkan. Khutbahnya itu pertama bercerita tentang dia katanya sudah mengamalkan sifat Tuhan, yaitu Ar-Rahman. Yusuf Mansur bercerita bahwa dia dengan Ar-Rahman Tuhan bisa membeli tambang emas, bisa punya mall, bisa punya tambang batu bara, bisa beli perusahaan ini, bisa beli saham dan segala macam. Itu karena sudah tahu Ar-Rahman, Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus mau beli ini, beli itu, beli handphone, beli notebook, beli rumah, beli tanah yang gede, bayar ini, bayar itu, ya pasti proses. Tapi Allah bilang, aku suguhkan kisah Nabi Allah Sulaiman membeli istananya, ratu Saba, sak negeri-negerinya, sak kerajaan-kerajaannya Saba, bahkan sak hatinya tuh ratu. Gila, hah? Bayang loh. Kalian semua datang ke satu rumah, kalian bukan cuma pemilik rumah itu, tapi memiliki semua hati rumah itu. Di rumah itu kau jadi cinta mereka semua. Yang diangkat jadi mantu, dikasih modal, dinaikin, didudukin jadi dirut di perusahaan rumah. Dan itu rumah orang kaya, harga rumahnya aja misalkan 200 miliar. Ternyata cara belinya apa? Nanti bisa bilang kalian akan berdampingan dengan cita-cita, impian, tapi juga akan berdampingan dengan kesulitan, kesusah payahan. Tapi jadi nyenengin. Qurannya jadi nyenengin, kenapa? Mau dua-duanya itu, cukup bismillah. Nabi Sulaiman diajarin doa sama Allah Subhanahu wa taala apa? Bismillah, innahu ya min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Kelar urusan. Nyenengin nih. Di mana saya menemukan bacaan yang membuat saya lompat-lompat? Jadi saya bisa beli gunung nih. Gunung pasir, gunung batu. Saya bisa beli gunung emas nih. Saya bisa beli tambang itu. Saya bisa beli mall ini, mall itu. Apa yang ada di dalam mall itu? Bisa. Nanti ukurannya adalah sekuat bacaan kamu, gitu aja. Ukurannya nanti segede bacaan kamu. Ya, kira-kira kalau bismillahnya kecil, nggak kuat, gitu ya. Yes, ukurannya ketoprak, gado-gado, cendol. Hah? Itu nggak perlu bayar kayak gitu. Tapi kalau gede nih, ruhiyah kalian semua kuat, gitu. Naikkan sakeng. Warungnya punya kalian, sak food-foodnya itu punya kalian, sak pasarnya nanti punya kalian, dan seterusnya. Ini loh, kenapa kita mencintai Quran? Kenapa saya harus menghafal Quran? Kenapa saya harus senang sama Quran? Dan kenapa juga saya cinta, saya ngapal, saya senang sama Quran? Kerjaan Quran nyenangin saya. Dari sejak pertama dari Bismillahirrahmanirrahim, Allah memperkenalkan namanya. Kenalin, aku nih Allah, begitu. Hebatnya nih kalau kita kenalin kan, kita kenalin dengan atribut kan. Assalamualaikum Ji, Anda Yusuf Mansur, ketua dewan, gitu kan? Anda Yusuf Mansur, misalkan pimpinan DAU. Anda Yusuf Mansur, Anda pemilik properti ini. Anda Yusuf Mansur, Anda pemilik hotel di sono. Anda Yusuf Mansur, Anda pemilik kota Mandiri. Anda Yusuf Mansur, pemilik kemudian tempat wisata. Anda Yusuf Mansur, pemilik brand abid. Allah lihat, bagaimana saya nggak senang coba? Ketika Allah memperkenalkan pertama kali, apa kata dia? Bismillah, gitu kan? Kenalin, aku Allah. Terus dia sebut gunung yang dimiliki, dia sebut lautan, dia sebut sungai-sungai, dia sebut kemudian udara, dia sebut langitnya, dia sebut tanah, dia sebut semua kerajaan yang ada, al-muluk, apa? Enggak, yang dia sebut apa? Aku Rahman. Kenalin deh, betul. Aku Rahman. Mau minta apa kamu? Wih, gitu. Rahman itu kan, kira-kira, kalau ngobrol sama kita nih, kamu mau minta apa? Kamu ada keperluan apa? Kalau cuma anak ayah nih, angkat tangan, ya Allah, mudah-mudahan saya diterima di Maroko. Enteng kata Allah. Tambahin kataku, apa permintaan kamu? Aku Rahman. Kalau cuma ngabulin itu doang, derajatku belum sampai Rahman. Jadi angkat tangan, ya Allah, saya mau ke Maroko. Sampai di Maroko saya pengen punya rumah sendiri, saya pengen punya makan sendiri, saya pengen buang kampus di sana, saya pengen menikahi anak ulama paling top di sana. Bisa. Apa kata Allah? Aku kabulkan. Fastajabna. Hah? Gimana nggak seneng coba? Makanya harusnya nggak ada muslim-muslimah itu berduka
Mukmin-mukminah itu berduka, lihat kan? Tentu saja kita akan menyoroti pemahaman seperti ini. Karena sejauh yang kita tahu, pemahaman seperti itu tidak ada dasarnya. Nggak ada. Kalau dilihat kepada tafsir-tafsir, katakanlah tafsir yang paling awal, gitu, yang disebut dengan tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas itu, ya kita lihat Ibnu Abbas itu adalah sahabat Nabi yang didoakan langsung oleh Rasulullah supaya dia itu menjadi seorang ilmuwan faqih di dalam urusan dinul Islam. Maka ketika Abbas meminta kepada Rasulullah supaya anaknya itu didoakan, Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini sebagai seseorang yang sangat faqih dalam bidang agama. Nah, orang yang didoakan Rasulullah saja kita nggak menemukan dalam tafsir Ibnu Abbas seperti cerita Yusuf Mansur. Begitu juga kita lihat misalnya tafsir-tafsir setelah itu, gitu. Apakah tafsir bil ma'thur? Nggak ada kita temukan. Maupun tafsir yang dijadikan rujukan oleh semua ulama-ulama, yaitu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ar-Razi. Nggak ada satu orang pun yang membahas itu. Begitu juga tafsir asri atau tafsir modern, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa selain Arab. Ya, bahasa Indonesia misalnya tafsir Al-Azhar. Ada tafsir keluaran Departemen Agama. Ya, itu nggak ada yang bahas Ar-Rahman itu cerita tambang, cerita seperti Yusuf Mansur. Dengan tahu Ar-Rahman ini, kita akan dikasih semuanya. Dari mana? Ar-Rahman Ar-Rahim itu meminta pertolonganlah kalian dengan nama Allah yang Maha Rahman. Yaitu Rahman itu yang Maha Pengasih. Rahmat Allah itu disebut tidak terbatas, dikasih siapa saja. Selama ya orang Islam dikasih, non Muslim dikasih, binatang-binatang dikasih, burung yang terbang dikasih rahmat, cacing di dalam tanah juga dikasih rahmat. Semuanya dikasih. Dengan tidak melihat asal-usul, dengan tidak melihat agama, itu penafsiran yang umum yang kita lihat. Begitu juga nanti Ar-Rahim. Allah itu Maha Penyayang. Jadi dia sayang kepada hambanya. Itu tafsir menyebut ini khassatan lil muslimin. Kalau Ar-Rahman li ammatin nas. Kalau Ar-Rahim lil muslimin. Nah, jadi nanti salah satu rahmat Allah kepada kaum muslimin itu adalah memasukkannya ke dalam surga. Itu rahmat Allah, gitu. Tapi kalau Mansur ceritanya cerita tambang, cerita duniawi, cerita duit, gitu. Duit aja. Itu dari segi penafsirannya salah. Kedua, situasinya juga tidak benar. Khutbah itu, bacalah kitab-kitab tentang khutbah, gitu. Khutbah itu syarat pertamanya lah mengajak orang untuk bertakwa. Mengajak orang untuk berserah diri kepada Allah. Itu khutbah. Karena itu di mimbar masjid di hari Jumat, khutbah nggak boleh sebenarnya masuk unsur politik, mencaci maki orang. Karena semua orang di sana tuh ada dari latar belakang yang berbeda-beda, diajak semuanya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, Yusuf Mansur juga bercerita. Diceritakannya lah cerita bagaimana Nabi Ibrahim yang sudah mendapat rahmannya Allah. Itu katanya. Disebut dikutipnya ayat kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, bardan, jadilah kalian ini api itu dingin dan selamatlah Nabi Ibrahim. Ayat itu ya benar, gitu. Tapi menerjemahkannya tentu saja Yusuf Mansur sangat ngawur. Menyambut pembicaraan dengan Kiai Tarmizi, Kiai Jamil, Kiai Sani dan teman-teman yang lain. Karena ini nih, ada lagi yang WA kan, pagi ini ke saya. Woi, badannya ada satu badai. Gila yang ngomongnya badai. Yang satu ini terpaan angin panas. Terpaan angin panas. Antum ini datang dari mana aja? Antum wirid ini, wirid itu, wirid ini, wirid itu. Saya ngeliatin loh.
Wirid ini, wirid itu, wirid ini, wirid itu. Sebentar, Nanti nggak penting. Ente ada Quran. Ente ada Quran. Kita punya Quran. Apa yang lebih tinggi dengan Quran? Terus jawabannya apa? Jangankan angin menerpa, panas dari mana aja. Ada kisah Nabi Ibrahim, udah dibakar. Kalau cuma angin panas nih, angin panas, terus kita juga panasan tuh, kelojotan. Dilaporin sono, laporin sini, dibocor, dibuat sini, semua website memuat, itu kan kayak angin panas tuh. Terus kita nggak berasa apa-apa, itu belum Allah namanya. Kalau Allah itu ada di surah Al-Anbiya. Ini edisi berikutnya ya, nggak apa-apa. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran buat nyenengin kita semua? Kalau terjadi seperti itu, maka ingatlah kisah Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jangankan lagi, cuman angin panas yang menerpa dari segala penjuru. Ibrahim Khalilullah dibakar di api. Ternyata malah bardan wasalaman. Jadi tempat istirahat paling sejuk, paling selamat. Di luar udah happy, udah bersorak-sorak, mati Ibrahim, mati kamu Ibrahim, mampus kamu, hancur kamu, binasa kamu, jadi debu kamu. Di dalam lagi nyantai-nyantai, bardan wasalaman ala Ibrahim. Yang pertama, kita lihat Nabi Ibrahim itu kan berhadapan dengan orang musyrikin. Orang musyrik yaitu penguasa namanya satu Namrud. Kemudian orang-orang sekitar itu masih disebut ya bapaknya itu kan bikin patung gitu. Orang musyrik, dia ditangkap kemudian dibakar gitu. Tapi Allah menyelamatkannya dengan api itu menjadi dingin. Nah, oleh Yusuf Mansur ini diterjemahkan seolah-olah dia itu Ibrahim gitu. Orang-orang yang mengkritik dia ini seolah-olah menjadi pengikut Namrud. Kan kacau gitu. Aneh dikritik, di luar dah ribut, Mansur begini, aneh. Sebenarnya kita tuh adem gitu. Adem. Emang dia tuh Nabi Ibrahim apa? Saya tanya sekarang apa Yusuf Mansur saat itu menjadi Ibrahim? Dia orang mengkritik dia tuh menjadi pengikut Namrud. Orang-orang yang meminta haknya, duit gua mana cuk? Itu jadi pengikut Namrud, jadi orang kafir gitu. Astagfirullah, ini sesat sekali nih. Sesat sekali. Mimbarnya mimbar Jumat katanya. Isinya isi cerita duniawi. Yang ketiga menafsirkannya sesuka hati. Masa orang mengkritik minta uangnya kapan kembali? Investasinya dia ajak Anda ini bermubahalah. Investasinya kapan kembali? Dia ajak bermubahalah, Anda nggak peduli. Dibawa ke pengadilan nggak datang. Ajak negosiasi nggak ada tanggapan. Orang minta haknya. Terus apa dia pengikut Namrud gitu? Astaga, ini aneh sekali nih beragama begini nih. Aneh di dalam bardan, dingin, adem. Terus kalau adem kenapa ribut-ribut terus? Adem aja udah. Ini penyimpangan yang luar biasa dalam cerita-cerita Yusuf Mansur. Nggak ada referensi tafsirnya. Karena emang tujuannya bukan untuk mencari referensi. Untuk membela dirinya. Aneh ini sekarang sedang dibela oleh Allah. Emangnya dia Ibrahim. Dan seolah-olah dia memfungsikan dirinya Nabi Ibrahim gitu. Yang dikejar-kejar oleh Namrud, dibakar, dingin gitu. Kutip-kutiplah ayat. Wahai api, kata Allah. Itu firman Allah kepada api supaya dingin. Ibrahim jangan terbakar. Dia bukan kepada Yusuf Mansur. Aneh adem gitu. Orang ngejar-ngejar, Yusuf Mansur sudah habis nih. Yusuf Mansur itu miskin nih. Masa itu artinya? Ini kita minta nih para ulama ikutlah cawe-cawe soal-soal begini biar saya nggak dianggap orang nyinyir ini. Saya menganggap ini penafsiran sesat, penafsiran yang salah, makanya perlu diluruskan gitu. Jadi mudah-mudahan Yusuf Mansur kalau berkhutbah bukan sedang melawak atau mencari pembelaan diri dengan berlindung di cerita-cerita Al-Quran. Mudah-mudahan kita semakin waspada dengan gerak tipu orang-orang yang suka menipu. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.